Assalamualaikum Football United. Sobat Football United semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Baru saja selesai pertandingan antara Manchester United menghadapi Brentford. Langsung gue bikin reviewnya. Pertandingan yang menurut gue penting. Seperti gue katakan di preview, ada dua pertandingan yang penting setelah kekalahan menghadapi Newcastle, yaitu dua pertandingan home masing-masing menghadapi Brentford tadi, dan nanti weekend menghadapi Everton. Oke, menghadapi Brentford, dimulai reviewnya seperti biasa dari formasi Erik ten Hag. Ya, di belakang duet back tengah terbaik masih dipakai ya. Lalu di kanan Erik ten Hag memilih Diogo Dalot. Jadon Sancho mulai di sayap kiri, sementara Marcel Sabitzer di posisi nomor 10. Rashford ujung tombak, Wout Weghorst cadangan seperti yang gue perkirakan, tapi tadinya gue pikir Anthony Martial yang akan diberi kesempatan duluan, tapi ternyata Marcus Rashford yang didorong ke depan, Jadon Sancho di kiri, Anthony di kanan, Bruno Fernandes, di mana Bruno Fernandes di drop di posisi pivot berduet dengan Scott McTominay. Gelandang serang dari Manchester United di babak pertama ini main dengan garis yang sangat tinggi sekali, artinya sangat ofensif, sekaligus juga apa ya, seperti kayak memang Erik ten Hag ingin ada lebih banyak pemain berada di daerah pertahanan dari Brentford. Brentford sendiri bermain dengan formasi 3-5-2 yang ketika bertahan menjadi 5-3-2, dan ketika posisi 5-3-2 ini nampak sekali memang Brentford menumpuk pemain di lini pertahanan, terutama di sektor sayap ya, dengan ingin meredam eksplosivitas apa ya, ketajaman dari sisi serang bagian sayap dari Manchester United yang sering sekali memang menjadi andalan ya kan di setiap penyerangan Manchester United. Manchester United di babak pertama dominan sekali, possession dipegang dengan aliran bola cepat, sirkulasi yang sangat cair, high pressing yang dilakukan oleh pemain Manchester United, utamanya pemain depan dan juga gelandang-gelandang serang dari Manchester United ini membuat Brentford lebih banyak ambil posisi bertahan. Transisi yang ingin dilakukan oleh Brentford juga tidak bisa berjalan ya, karena Manchester United ini bermain dengan buru sergap banget. Ketika Brentford menguasai bola, ketika Manchester United kehilangan possession, sangat jarang bola itu sampai ke pertahanan dari Manchester United. Sering sekali terhenti di tengah karena ya Scott McTominay, lalu juga Marcus Rashford ataupun juga Rafael Varane serta Lisandro Martinez yang memang tampil dengan dengan cukup tinggi sekali posisinya. Manchester United justru harus berhadapan dengan tembok pertahanan rapat dari Brentford. Catatan gue, Bruno Fernandes terutama di babak pertama ini berperan seperti komposer, seperti dirijen ya di sebuah orkestra, bermain di lini tengah dengan distribusi bola, terutama long ball, sekaligus juga sering sekali menjadi kreasi dari serangan Manchester United. Sabitzer sendiri yang bermain di nomor 10, ya dia lebih banyak melakukan pergerakan, terutama pergerakan tanpa bola, dan juga sering menjadi pemantul bola-bola pendek. Manchester United unggul 1-0 melalui skema corner, tapi menurut gue selain dari skema corner juga bagaimana proses gol itu tercipta ya, ada kerjasama antara Anthony, Sabitzer, dan Marcus Rashford. Marcus Rashford finishingnya luar biasa. Lalu juga Sabitzer, dan seperti gue katakan tadi, memang perannya lebih sebagai pemantul bola-bola pendek, dan itu tadi yang dilakukan kan, dia menyalurkan dalam tanda kutip bola dari Anthony, dia alirkan ke Marcus Rashford ya, dengan heading menjadi sebuah assist. Sekilas menurut gue peran dari Sabitzer ini seperti Donny van de Beek ketika Donny van de Beek bermain di posisi nomor 10 ya. Di babak pertama juga ada hal yang mengkhawatirkan menurut gue, bagaimana Luke Shaw ditarik, kabarnya ada keluhan hamstring, ini diganti dengan Tyrell Malacia. Manchester United menutup babak pertama dengan skor 1-0, dominan, tidak banyak memberi ruangan ke Brentford. Manchester United juga sangat berusaha untuk membongkar pertahanan rapat dari Brentford, dan gol di babak pertama tadi dari Marcus Rashford menurut gue
penting. Karena apa? Brentford gue lihat di babak pertama ini memang bermain tujuannya untuk tidak kebobolan. Namun Manchester United mampu memecahkan situasi dengan gol dari Marcus Rashford. Ini merupakan statistik di babak pertama, bisa dilihat dari ball possession sangat telak sekali unggul. Total shots pun juga demikian. Namun expected goal dari Manchester United memang nggak tinggi-tinggi banget. Kenapa? Ya menurut gue salah satu faktor terbesarnya memang Brentford menempatkan banyak sekali pemain di daerah pertahanannya sendiri. Minimal ada 5 pemain yang memenuhi kotak penalti dari Brentford ya. Bisa dilihat ini adalah posisi rata-rata dari pemain Brentford. Coba bisa dilihat tuh dari 11 pemain ya. Nyaris 10 pemain bahkan berada di daerahnya sendiri. Sementara Manchester United ini posisi rata-rata di babak pertama. Banyak pemain berada di daerah pertahanan dari Brentford. Luke Shaw bagaimana ini dia lining up dengan Jadon Sancho dengan cukup dekat, namun Diogo Dalot ini terlalu jauh dengan Anthony. Gue juga tadi melihat Anthony sering tidak ada support ketika dia melakukan tusukan penetrasi di sisi kanan. Ketika dia dikeroyok oleh 2 ataupun bahkan 3 pemain dari Brentford, tidak ada bala bantuan ya. Biasanya posisi seperti ini ketika di pertandingan lain, ketika Bruno Fernandes bermain di nomor 10 sering dia mendekat. Tapi tadi nampaknya Sabitzer lebih terkonsentrasi untuk bisa mensupport Marcus Rashford di depan ya, dengan lebih banyak daerah operasinya tuh di daerah tengah. Sementara Bruno Fernandes bisa dilihat memang drop di posisi atau lebih ke dalam ya posisinya. Ini gue ambil dari TV tadi, bagaimana Marcus Rashford juga dengan aktif melakukan pergerakan di sepertiga akhir pertahanan atau di awal sepertiga akhir dari pertahanan Brentford. Karena pemain Brentford sangat memadati kotak penaltinya sendiri. Marcus Rashford ambil inisiatif dengan lebih banyak bergerak di depan kotak penalti dan menurut gua cukup efektif ya. Lalu di babak kedua Manchester United tetap dominan, aliran bola cair, pressing ketat, determinasi tinggi sehingga lebih banyak menguasai permainan. Brentford sekali lagi lebih mengambil posisi bertahan dan menempatkan banyak orang di daerah sendiri, namun kesulitan ketika transisi ke menyerang. Pemain Manchester United justru lebih cepat ketika melakukan transisi ke bertahan. Namun masuk ke menit ke-60-an, gue melihat sayap kanan dari Manchester United ini tidak seaktif ya, tidak setajam di babak pertama. Manchester United lebih banyak melakukan eksplorasi itu dari sisi sebelah kiri. Bahkan masuk ke menit ke-60-an, Brentford mulai dapat angin nih. Diawali sering dari kesalahan umpan ataupun bola lepas ya dari para pemain Manchester United. Ini dimanfaatkan melakukan serangan balik dari pemain Brentford. Lini tengah juga mulai kendor, tapi lini pertahanan ini tadi di babak kedua lebih banyak berperan dengan mematahkan serangan-serangan dari Brentford ya. Kredit ke lini pertahanan dari Manchester United plus Scott McTominay serta Bruno Fernandes yang juga sering cukup rajin membantu pertahanan dari Manchester United. Serangan di babak kedua menurut gue tidak sesering di babak pertama dan juga tidak setajam di babak pertama karena ada penurunan akurasi umpan dan juga Manchester United tidak seberani di babak pertama, terutama ketika melakukan shooting di percobaan. Lebih sering berusaha melakukan penetrasi tapi tidak diakhiri dengan shooting. Padahal ya menurut gue kenapa tidak dicoba ya, karena Manchester United juga punya pemain-pemain yang memiliki shooting jarak jauh ya, yang juga cukup baik. Akhirnya selesai 3 poin, clean sheet, dimana menurut gue ini penting ya. Ini penting, ini hasil yang bagus, ini hasil yang baik. Mungkin Sobat Football United punya komentar tentang ya kenapa cuma 1 gol, kenapa di babak kedua tidak setajam babak pertama, ada penurunan dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan kalau menurut gue yang ringan amatiran ini, gue melihat tadi itu hasil yang bagus ya. Artinya 3 poin, clean sheet, dan juga penting. Kemenangan tadi penting, gol tadi penting. Kenapa? Melihat apa yang terjadi setelah Carabao. Setelah final Carabao, Manchester United di liga ini tidak pernah menang, tidak pernah mencetak gol. Tapi kali ini pecah, Manchester United mampu menang dan mampu mencetak gol. Sebaliknya, Brentford ini juga bukan tim sembarangan. Di 3 match terakhir, mereka ini tidak kalah dan bahkan selalu mencetak gol. Namun, Manchester United berhasil menghentikan
rekor bagus Brentford di Old Trafford. Brentford berada di papan tengah menuju papan atas ini juga bukan tanpa alasan ya. Pasukan Thomas Frank ini juga tampil cukup atraktif, cukup baik di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun sekali lagi Manchester United bounce back kalau menurut gue dari hasil di St. James Park. Dan semoga ini menjadi jalur kemenangan lagi ya, kembali ke jalur kemenangan, kembali ke jalur 3 poin bagi Manchester United ya, karena di bulan April ini bulan yang sangat penting terutama untuk menjaga peluang finish di 4 besar. Masih belum tampil dengan situasi yang terbaik karena ada lini tengah yang menurut gua tampil bukan dengan komposisi terbaik Manchester United. Casemiro belum bermain. Lalu juga bagaimana Bruno Fernandes yang tampil di posisi nomor 8 kalau menurut gua. Dimana sekali lagi menurut gua Bruno Fernandes posisi terbaiknya dari posisi nomor 10. Dan tadi terlihat ya di babak pertama maupun babak kedua aliran bola dari Manchester United ini sering macet di sepertiga akhir. Sabitzer bermain bagus tapi masih belum bisa menggantikan peran dari Bruno Fernandes menurut gua sih ya. Ketika Bruno Fernandes tidak bermain di posisi nomor 10 itu tadi. Bruno sendiri menurut gua tampil excellent di babak pertama, namun di babak kedua ada penurunan. Mungkin situasi fisik ya kan itu juga bisa menurut gua karena ada sering sekali bola lepas ya kan ataupun juga akurasinya menurun. Namun secara total gua menilai Bruno Fernandes tampil sebagai inspirasi di permainan tadi ya. Bahkan menurut gue menjadi man of the match walaupun Marcus Rashford yang mencetak gol. Tentang gol juga ya, Manchester United sekali lagi masih sangat mengandalkan Marcus Rashford dan ini harus dicari solusinya. Tadi sempat diganti atau Anthony Martial sempat masuk tapi walaupun digeser ke sebelah kiri, Marcus Rashford dari ujung tombak digeser ke sebelah kiri. Ketika digeser ke sebelah kiri ya dia juga yang banyak melakukan penetrasi menjadi tumpuan juga untuk bisa mendobrak pertahanan dari Brentford. Ya, semoga di pertandingan selanjutnya menghadapi Everton, pemain lain juga bisa berkontribusi terhadap gol Manchester United. Statistik secara total di pertandingan tadi, inilah statistiknya, expected goalnya 1 dan memang yang terjadi 1, ball possession sangat dominan Manchester United, total shots pun juga demikian, tapi yang on target itu ya, hanya 3 dari 18 percobaan, off targetnya sangat banyak, sekalipun juga yang terblok juga banyak tuh ya, ada 7. Jadi dari total shots kurang lebih mungkin sekitar 50% sebenarnya yang punya kemungkinan untuk menjadi gol. Menurut gue sih ya ringan amatiran, tapi ya sekali lagi Brentford juga bukan tim yang mudah untuk ditaklukkan. Passing akurasi dari Manchester United 86%. Oke menurut gua, nggak bagus-bagus banget tapi mungkin levelnya oke dan bisa dilihat ya bagaimana tackling, interception dan juga clearance Brentford unggul jauh dari Manchester United. Dan ya ini juga lebih banyak terjadi di daerah sendiri di mana Brentford sangat rapat, sekali lagi sangat rapat, sangat solid. Nampak mereka juga berusaha nih supaya gawangnya tidak jebol, namun Manchester United berhasil tuh mematahkan lini pertahanan yang digalang oleh para pemain Brentford. Dan dengan hasil ini Manchester United kembali ke 4 besar dan menurut gue ini penting. Sekali lagi ini penting. Terkadang di menuju akhir ini ya kompetisi, hasil itu lebih penting. Hasil itu lebih penting daripada kita bermain atraktif ya kan. Tapi ujung-ujungnya tidak bisa meraih poin absolut. Dimana ya penentuan di papan klasemen ini kan ya memang sih kalau seandainya Manchester United bisa tampil atraktif, mencetak gol banyak, itu tentu saja baik. Tapi kita juga harus melihat, atau enggak paling enggak gue juga harus melihat bagaimana situasi dari skuad Manchester United, dimana Casemiro belum main, Eriksen belum main, pemain yang terbaik di posisi pivot ini belum ada. Lalu juga lini depan dari Manchester United, Martial belum nyetel ya kan, Wout Weghorst oke diistirahatkan, masih terlalu sangat mengandalkan Marcus Rashford. Dan di atas itu semua ya sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi, ini masih musim pertama dari Erik ten Hag. Berikan dia waktu untuk bisa lebih bekerja, untuk bisa lebih berproses lagi di Manchester United. Dan situasi saat ini menurut gue menunjukkan progres. Manchester United kembali ke jalur Liga Champions ya, semoga ini bisa terus bertahan. Selanjutnya weekend akan menghadapi Everton, nanti insya Allah akan gue bikin previewnya.
Namun bagaimana Sobat Football United pertandingan tadi ini menghadapi Brentford? Ada komentar? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.